Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz. NIM saya 0518757822. Saya prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Kota Batam. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Di sini soal tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi VS Code. Di sini untuk codingannya udah saya buat terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Langsung saja kita masuk ke index dan kita run. Oke, jadi kita udah masuk ke tampilan loginnya ya. Oke, kita lihat di sini kita diminta untuk menampilkan halaman stok bahan ajar. Oke, langsung saja kita login terlebih dahulu. Oke, di sini kita diminta untuk menampilkan halaman stok bahan ajar yang di dalamnya terdapat kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status catatan. Oke, kita masuk ke informasi bahan ajar. Di sini sudah terdera kode, judul, kategori, PBJJ, asal daerah, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan kita tambahkan menu aksi di sini ya. Oke, selanjutnya kita diminta untuk membuat fitur mengedit stok data bahan ajar. Oke, di sini kita dapat mengedit ya untuk stok data bahan ajarnya. Saya contohkan salah satunya. Nah, di sini kita bisa untuk edit untuk stok bahan ajarnya bisa berapapun tergantung keinginan kita. Selanjutnya kita di sini untuk diminta membuat fitur filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen. Oke, jadi di sini kita untuk membuat filter data stok ya teman-teman. Itu maksudnya di sini. Nah, stok data yang kita tampilkan dari yang menipis atau kosong. Selanjutnya kita diminta untuk membuat filter stok berdasarkan UT daerah atau PBJJ list kategori mata kuliah. Ya, itu terdapat di sini ya. Kita tidak akan bisa mengklik menu kategori sebelum memilih UPBJJ-nya terlebih dahulu. Di sini saya contohkan, misalnya Jakarta, kategori mata kuliah wajib. Nah, di sini yang tertera yaitu pengantar akuntansi. Terus misalnya Surabaya, di sini kita praktikum tidak ada. Misalnya Padang, dia tidak ada mata kuliah wajib ya teman-teman. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan jumlah stok dari jumlah 0 untuk biaya daftar menginginkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Oke, jadi di sini kita jumlah stoknya ya teman-teman. Jumlah stoknya sudah tertera di sini, jadi ketika jumlah stoknya di atas 10 dia akan berstatus aman. Ketika jumlah stoknya di bawah 10 dia akan berstatus menipis, dan ketika jumlah stoknya 0 dia akan berstatus kosong. Oke, di sini kita diminta untuk membuat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Oke, di sini kita bisa mengurutkan berdasarkan judul. Di sini kita dia akan diurutkan sesuai abjad. Setelah itu jumlah,
diurutkan dari stok yang sedikit sampai terbanyak. Setelah itu harga dari yang termurah sampai yang termahal. Oke, setelah itu di sini kita disuruh membuat fitur reset ya teman-teman, yang tadi saya lakukan. Setelah kita edit atau kita rombak, kita dapat meresetnya seperti semula kembali. Terapkan fitur di mana semua filter tidak perlu recommit kembali. Implementasikan dalam fungsi seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan untuk daerah, baru akan memilih filter untuk kategori mata daerah. Ya, ini seperti yang tadi ya, kita harus memilih stok UPBJJ terlebih dahulu, baru kategorinya bisa kita pilih. Seperti itu. Oke, ini kita reset lagi. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan status dari stok bahan ajar. Ini statusnya aman berwarna hijau, menipis berwarna kuning, dan kosong akan berwarna merah. Aman, kita disuruh menggunakan simbol yang memberikan tanda rasa kesan aman ataupun teks berwarna hijau, menipis untuk berwarna oranye, sedangkan kosong berwarna merah. Itu sudah sesuai ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tracking delivery order. Di sini kita masuk ke tracking pengiriman. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Tergenerasi otomatis, penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number. Oke, di sini kita diminta untuk membuat DO terurut otomatis sesuai yang sudah kita tambahkan ya. Oke, jadi di sini karena sudah ada paket yang dengan nama Rina Wulandari, dia dengan nomor DO1, berarti untuk DO selanjutnya dia otomatis akan nge-counter ke angka yang kita input selanjutnya. Di sini berarti DO baru dengan nomor 002. Dan di sini kita diminta untuk membuat data input yang diisi manual dengan data yang diisi dengan NIM, nama, ekspedisi, paket bahan ajar. Gunakan elemen select untuk menampilkan halaman website, informasi kode paket dan nama paket, tanggal kirim, total harga. Oke, di sini kita coba untuk menambahkan DO baru. Oke, ekspedisinya kita pilih 1-2 hari, bahan ajar, dan di sini langsung otomatis keluar detail isi paket kita, apa saja yang kita ambil dengan harganya. Tanggal kirim, buat hari ini aja, langsung kita tambah DO baru. Oke, data berhasil disimpan. Sini sudah masuk untuk data yang baru kita input, sudah sesuai express. Dan di sini ketika kita menambahkan DO baru, dia otomatis nomor DO-nya akan counter tersendirinya. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk membuat struktur proyek Vue.js-nya sesuai dengan yang ada di soal. Oke, di sini kita masuk ke VS Code lagi. Oke, di sini kita diminta untuk membuat halaman index, stok, tracking HTML, CSS, di dalamnya terdapat style CSS, dan file JS, di dalamnya terdapat stok app.js dan tracking app.js. Oke, di sini saya sudah membuat index HTML, stok HTML, tracking HTML, dan CSS. Di dalamnya ada style CSS. Di dalam folder JS ada terdapat
Stock app.js dan tracking.js. Oke, kira-kira segitu untuk tugas 2 pemrograman berbasis web kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.